Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah Fitri Indrani dengan NIM 230421187. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, kita masuk ke pengertian investasi. Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. Secara bahasa, kata investasi berasal dari kata investasi yang berarti memanfaatkan. Dalam pengertian investasi artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan, dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan itu akan dibagi sesuai dengan yang telah disepakati. Tujuan melakukan investasi yaitu investasi memiliki tujuan yang bermacam-macam sesuai dengan jenis investasinya. Investasi individu bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik pada masa yang akan datang, mempertahankan pendapatan dari inflasi, serta meningkatkan warisan untuk keluarga. Penanaman modal yang dilakukan pihak asing pada suatu negara berkembang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Bagi negara berkembang, penanaman modal asing akan bermanfaat dalam meningkatkan kesempatan kerja, membangun sarana dan prasarana, mengembangkan teknologi, dan mendorong pembangunan industri. Jenis-jenis investasi. Secara umum, investasi individu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi aset berwujud dan aset keuangan. Investasi aset berwujud merupakan jenis investasi berupa benda-benda berwujud seperti kendaraan, gedung, pabrik, rumah, dan apartemen. Investasi aset keuangan adalah aset tempat memasukkan uang dengan harapan akan tumbuh atau menjadi jumlah uang yang lebih besar. Investasi aset keuangan berwujud investasi keuangan seperti saham, reksadana, obligasi, dan dana pensiun. Bentuk investasi. Yang pertama ada investasi properti. Investasi properti berupa rumah, tanah, ruko, apartemen, dan lain-lain. Tujuan dari investasi properti terdapat dua jenis, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Yang kedua ada investasi pendidikan. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian diharapkan pencarian kerja dan pendapatan yang lebih besar. Yang ketiga ada investasi saham. Saham adalah suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pembelian saham suatu perusahaan hanyalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang keempat ada investasi mata uang asing. Diharapkan investor akan mendapatkan keuntungan dari menguatnya nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal. Yang kelima ada investasi emas. Dengan naiknya harga emas bisa dijadikan salah satu modal investasi terbaik, dikarenakan harga emas yang selalu naik dengan harga yang tinggi. Yang keenam ada investasi kripto. Investasi kripto yaitu sebagai salah satu tren investasi yang baru. Investasi kripto sangat digemari oleh anak muda zaman sekarang, namun mata uang digital memiliki risiko yang sangat tinggi dikarenakan volatilitasnya yang tinggi. Cara investasi kripto mirip seperti investasi saham yang membutuhkan bursa dan broker untuk proses jual belinya. Jangka waktu investasi ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek adalah produk investasi yang melibatkan penyetoran sejumlah uang kepada manajemen dalam jangka waktu singkat, sehingga dana dan keuntungannya dapat dicarikan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jangka waktu investasi biasanya 1 tahun. Contoh investasi jangka pendek adalah deposit, reksadana, obligasi pemerintah, dan pinjaman vintage peer-to-peer. Yang kedua ada investasi jangka panjang, yaitu jenis investasi yang membutuhkan waktu lama untuk memperoleh keuntungan atau pengembalian modalnya. Investasi ini menggunakan energi yang digunakan dan dikembangkan secara terus-menerus dan hanya ditarik pada saat jatuh tempo. Contohnya yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Manfaat investasi. Yang pertama ada melawan inflasi. Inflasi terjadi setiap tahun dan nilai mata uang turun. Tanpa investasi, nilai uang Grames akan tergerus setiap tahun. Oleh karena itu, penting untuk mencari investasi yang memiliki return lebih tinggi dari inflasi. Yang kedua, sebagai sumber pemasukan. Investasi secara tidak langsung memberikan sumber pendapatan tambahan. Oleh karena itu, disarankan untuk menyisihkan sebagian dari gaji Grames untuk investasi bulanan Grames agar gaji bulanan Grames bekerja. Yang ketiga ada gaya hidup sederhana. Dengan sebuah investasi, seseorang berubah hidup sederhana untuk tetap berinvestasi dan pada akhirnya menghindari membeli sesuatu yang kurang penting dan lebih ekonomis. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.